Selamat pagi. Dalam pagi kali ini saya mau sedikit ngebahas nih mengenai modifikasi apa aja yang saya lakukan di Yamaha Prigo ini. Dan memang modifikasi yang saya lakukan ini lebih condong ke modifikasi yang menurut saya lebih fungsional gitu. Dan secara budget memang tidak terlalu over ya, mungkin bisa dibilang ya budgetnya budget inilah, budget sesimpel mungkin lah menurut saya. Oke, mungkin yang pertama saya akan bahas adalah di bagian depan, yaitu di bagian pengereman, lebih tepatnya sih di bagian selang rem ya. Selang rem udah saya ganti nih di Prigo ini menggunakan selang dari TDR. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena secara harga ini lebih masuk di kantong ya, nggak terlalu over seperti Hell atau Allegri dan kawan-kawan. Cuman secara fungsional untuk motor kecil ini sudah cukup. Kemudian yang saya ubah lagi adalah di shock depan. Kenapa saya ubah shock depan ini? Ini sih sebenarnya opsional ya, kalau kawan-kawan mau modif seperti ini, mau ikutin ya silakan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau secara fungsional si shock breaker standar itu udah cukup, tapi memang dia terlalu ngayun ya, makanya di sini saya memodifikasi, yaitu bagian dalam saya ubah sesuai karakter yang saya inginkan. Dan kalau teman-teman lihat, shock breaker saya ini nggak standar. Kenapa? Karena saya di sini ini itu ingin menggabungkan atau memasang spakbor Yamaha NMAX. Otomatis bagian bawah atau bottom shocknya ini sudah berubah, tetapi di bagian-bagian lainnya itu hampir semualah saya pakai di bawaan Prigo. Saya cuma ganti per sama bottom di sini. Mungkin untuk lebih detailnya nanti saya bikinkan video terpisah. Nah, bukan cuma tampilan, tapi di sini juga saya melakukan ribbon ulang ya, biar lebih nyaman aja sih. Oke, naik sedikit ke atas, kita bisa lihat nih, spakbor yang saya gunakan ini adalah Yamaha NMAX seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Kenapa saya mau pakai spakbor Yamaha NMAX? Secara tampilan sih jujur bawaan dari Prigo ini terlalu kaku atau kayak terkesan kolot banget gitu, agak tua, kayak bapak-bapak lah. Nah, saya mau ubah agar lebih sporty aja sih, tujuannya cuma gitu aja. Di sisi lain, dengan adanya perubahan di spakbor ini, saya bisa memodifikasi bagian lain, yaitu modifikasi selanjutnya, yaitu adalah lampu tambahan. Nah, lampu tambahan di sini saya pasang di bagian tengah. Kalau kita perhatikan nih, di bagian tengah ini sebelumnya ada klakson. Nah, klaksonnya itu saya pindah ke bagian belakang, sehingga di sini itu bisa saya pasangkan lampu tambahan ya. Nah, lampu tambahan ini memang menurut saya modifikasi yang cukup penting kalau misalkan mau jalan malam. Karena bawahan dari Prigo sendiri itu memang di titik-titik tertentu memang tidak terlalu terang ya, kurang lah. Nah, makanya di sini saya menggunakan lampu tambahan. Lampu tambahan ini dari Isun ya, tapi saya jujur agak lupa ini tipe apa. Yang jelas ini Isun yang memiliki dua pencahayaan atau dua lampu. Ini kalau tidak salah 50 wattan lah, 50 watt, dan menurut saya ini cukup, nggak terlalu besar wattnya, nggak terlalu kecil, dan
cukup terang, cukup membantu juga di area-area tertentu lah kalau misalkan posisi lagi gelap banget. Oke, naik ke atas sedikit. Oh iya, sorry, saya sempat lupa bahas. Untuk saklarnya sendiri, untuk isu ini, saya bikin dia menyatu dengan lampu jarak jauh dan jarak dekat ya. Jadi kalau kalian lihat nih, di bagian stang ini tidak ada saklar-saklar tambahan. Saya pengen terlihat lebih clean aja sih. Nah, di sini ini saya menggunakan saklar yang 3-in-1, tetapi fungsinya saya alihkan menjadi salah satunya yang posisi off ini adalah jadi off-nya lampu tambahan. Nanti ketika di week 1 dia akan menyalakan lampu tambahan yang warna putih ya, yang jarak dekatnya. Kemudian yang klik kedua dia akan menyalakan lampu jarak jauh bawaan motor dengan lampu jarak jauh di lampu tambahan. Oke, karena berhubung kita ngebahas di bagian area stang, mungkin di sini kalian nggak lihat perbedaan ya, tetapi kalau kalian perhatikan lebih jauh, saya di sini itu udah mengganti spion. Spionnya sih bentuknya sama persis dengan bawaan Prigo. Cuman memang di Prigo ini kurang fungsional, nggak kelihatan tuh ke belakang. Makanya saya ganti ke spion NMAX. Spion NMAX ini lebih panjang tangkainya, jadi secara visibilitas ini lebih enak daripada bawaan Prigo. Kemudian kita geser sedikit, ada holder ini adalah holder KW Quadlock ya, harganya juga nggak mahal sih ya, bervariasi lah, paling sekitar 25 sampai 50 ribu ada lah, tergantung tipe. Nah, ini menurut saya adalah holder yang paling simple. Pertama paling simple, kedua kalau tidak dipakai itu nggak terlalu berisik. Makanya saya dari dulu udah bertahun-tahun saya pakai yang KW Quadlock ini dan cukup kuat. Sampai saat ini saya nggak ada kendala sih, nggak pernah jatuh juga HP, kuat kok. Oke, cara mundur sedikit, kita ke bagian jok. Nah, bagian jok saya sudah modifikasi sedikit. Di sini ini jok saya udah menggunakan busa latek ya, jadi ada lapis latek lah di bawah, latek tanam. Dan menurut saya sih ini empuk, enak, cukup lah untuk kayak touring tipis. Terus untuk pakai harian ini nyaman kok, nggak ada problem. Nah, kulitnya ini saya pakai MBT Carrera. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang punya pengalaman pakai kulit MBT Carrera nggak? Soalnya jujur, saya selama beberapa bulan ini pakai MBT Carrera ini bahannya keset daripada bawaan Prigo. Tapi menurut saya ini agak sedikit cukup panas kalau cukup lama dipakai ya, cukup panas dan memang agak sedikit pegal. Nggak tahu tuh apakah saya doang atau memang pengguna MBT Carrera yang lain pun merasakan yang sama. Coba dong sharing teman-teman yang merasakan hal yang sama. Terus mungkin ada dari teman-teman yang punya rekomendasi kulit jok yang paling enak itu pakai merek apa dan bahan apa ya, mungkin kalian bisa share. Oke, sekarang mundur sedikit ke bagian bawah ya, lebih tepatnya. Nah, shock di kalau yang saya akan bahas ini adalah shock belakang. Shock belakang ini saya ganti. Shock belakang ini saya ganti ke KTC Razor Pro. Nah, yang ini itu sebenarnya bukan untuk Prigo. Ini itu untuk Honda Vario. Dan secara ukuran shock ini sebenarnya lebih panjang daripada Prigo.
agak sedikit naik lah, kurang lebih 1 cm, dan itu perlu disesuaikan ya. Mungkin kalau teman-teman penasaran, coba tulis dong di kolom komentar. Mungkin nanti next saya coba bikin video detailnya bagaimana cara merubah bagian bagian shock mana aja yang harus dirubah untuk bisa masuk ke Prigo ini. Oke, kemudian turun lebih bawah ini di CVT. CVT sebenarnya saya cuman ada sedikit perubahan karena menyesuaikan tenaga Prigo yang jujur di beberapa waktu tertentu memang Prigo ini agak sedikit kurang ya tenaganya. Kalau jalan lurus enak, tapi kalau kayak nanjak terus ya kalau pengen agak sedikit ngebut emang agak sedikit kedodoran, karena memang Prigo ini kan memang wajar aja sih kurang bisa kencang karena memang bannya juga cukup besar ya, otomatis dia harus menarik beban yang cukup besar. Nah, di CVT ini saya perubahan nggak terlalu banyak, saya cuma ingin mengkoreksi tenaga atau torsinya saja. Di sini ini saya si roller itu turun 1,5 gram, jadi kalau dihitung-hitung ini ya beratnya 9,5 gram lah. Dan puli bagian depan itu saya bubut 13,8 dan interlock ya, itu cukup membantu lah ke tenaganya yang cukup pas-pasan ya. Terus untuk top speed sih nggak berubah, cuman ya ada koreksi di tenaga aja sih, di torsi sedikit ya. Kalau top speed paling mentok-mentok cuma 100 sih, nggak beda jauh dengan bawaan standar. Oke, mungkin kurang lebih itu aja sih perubahan atau modifikasi yang saya ubah ya di Prigo, yang menurut saya cukup fungsional untuk dipakai jarak jauh atau touring ringan dengan speed ya kurang lebih bermain di 50 sampai 70, maksimal 80 lah. Tapi ya spot enaknya Prigo itu di 50 sampai 70 sih. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau ada teman-teman yang pengen sharing atau pengen bertanya bisa komen di bawah. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya. Bye bye.